Beberapa hari yang lalu saya mengadakan meeting santai dengan tim sales saya yang intinya kami hanya ngobrol santai, kami hanya diskusi tentang apa hambatan yang mereka alami ketika mereka berusaha melakukan penjualan ke customer. Dan jika Anda mengikuti catatan saya yang sebelumnya, Anda tentu tahu beberapa waktu yang lalu saya merekrut seorang sales yang baru, dan karena mereka baru bergabung, tentu saya rasa diskusi ini begitu penting supaya saya benar-benar bisa membantu mereka, terutama yang baru, untuk bisa meningkatkan penjualan mereka. Nah, dari hasil diskusi kemarin saya menemukan suatu pertanyaan unik, atau mungkin bisa kita sebut pernyataan dari seorang sales yang baru tersebut. Dia bercerita bahwa dia memiliki kendala yang cukup aneh, karena jika dibilang ini kendala tapi tidak selalu terjadi secara terus-menerus dan hanya terjadi di beberapa customer. Dia bercerita seperti ini. Terkadang ketika dia prospek ke customer, ketika dia menemui customer, dia bisa begitu mudah untuk meyakinkan customer untuk bisa melakukan transaksi dengan dia. Tapi ada satu ketika di beberapa customer dia begitu kesulitan, karena meskipun dia sudah menyampaikan fitur dan benefit apa yang bisa didapatkan oleh si customer, tapi nyatanya si customer tidak terlalu tertarik dan akhirnya dia hanya mendapat jawaban yang menggantung, yaitu entah mau beli, entah mau tidak. Ya, intinya sih, oke, kami pikirkan lagi dan kami akan menghubungi Anda nanti. Nah, jawaban seperti ini tentu jawaban yang tidak disukai oleh para tim sales, karena ini jawaban yang menggantung. Lebih baik mereka mendapatkan jawaban ya atau tidak sekalian. Kemudian saya pun mencoba menggali lebih dalam tentang kenapa hal itu bisa terjadi. Saya bertanya tentang profil customernya seperti apa dan bagaimana dia menyampaikan presentasi penjualannya, atau lebih gampangnya bagaimana caranya dia menjual. Dan dari situ saya menemukan dua hal yang cukup menarik yang akan saya diskusikan dengan Anda hari ini. Hal pertama yang saya temukan adalah sales saya yang baru tadi yang menanyakan pertanyaan ini, dia menemui begitu banyak orang yang berbeda-beda. Tapi problemnya adalah dia melakukan presentasi, dia melakukan cara penjualan yang sama semua. Dan hal ini kurang tepat. Kenapa? Karena beda orang, beda keinginan, otomatis juga beda kebutuhannya. Dan kita sebagai sales, kita sebagai tenaga penjual, kita perlu tahu bahwa kita perlu melakukan perubahan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh customer. Nah, setidaknya kita bisa membagi customer menjadi 4 bagian, dan terutama di dunia B2B, 4 kategori ini begitu penting untuk kita ketahui. Kategori yang pertama adalah manajemen. Ya, seperti yang Anda tahu, seorang manajemen fokus utamanya adalah profit, bagaimana dia meningkatkan profit dari perusahaan. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang levelnya manajemen, bisa itu si manajer, bisa itu direktur, bisa itu general manager dan sebagainya, maka fokus pembicaraan kita tentu harus berpusat kepada bagaimana meningkatkan profit perusahaan tersebut. Bisa dengan 3 cara, yaitu menemukan market yang baru, menaikkan penjualan, atau menurunkan biaya atau menghemat. Nah, ketika kita bisa membahas hal yang tepat di level manajemen tadi, maka penjualan kita pasti akan terasa mudah. Level kedua adalah di technical. Ya, technical selalu berurusan dengan hal-hal teknis, dengan fitur apa, benefit apa yang bisa mereka peroleh dari produk atau jasa yang kita jual. Dan tentu ketika kita bertemu dengan orang yang technical, bisa itu R&D-nya, bisa itu orang produksinya dan sebagainya, hal yang harus kita bicarakan tentu adalah fitur dan benefit dan bagaimana kita bisa mempermudah kerjaan mereka. Nah, mari lanjut. Level ketiga adalah user. User, saya tidak tahu apakah kita bisa menemuinya langsung atau tidak, karena ini tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi berita baiknya adalah ketika kita tidak bisa menemukan si user, maka biasanya dia akan diwakilkan oleh si technical. Dan fokusnya pembicaraan yang harus kita lakukan dengan orang yang bertipikal user, penggunanya adalah bagaimana produk atau jasa yang kita punya bisa mempermudah pekerjaan mereka. Jika level yang pertama tadi adalah kategori yang pertama adalah manajemen, kategori yang kedua technical, dan yang ketiga adalah user. Kategori keempat ini merupakan kategori yang paling dibenci oleh para sales, karena mereka adalah kategori economical.
yaitu mereka yang fokusnya hanya berpusat pada harga, dan harga. Dan kenapa saya katakan banyak sekali tidak disukai oleh para sales? Karena biasanya kategori ekonomikal ini mereka akan selalu meminta diskon atau meminta harganya turun. Nah, sama ketika kita bertemu dengan orang yang bertipikal ekonomikal, maka kita harus bisa menunjukkan kenapa produk atau jasa yang kita punya bisa lebih hemat untuk mereka. Fokusnya adalah di harga, jadi kita harus meyakinkan mereka bahwa dengan memakai produk atau jasa kita, mereka bisa melakukan penghematan, mereka bisa lebih mendapatkan keuntungan, mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang saat ini mereka punya. Ingat, tidak hanya tentang harga yang murah, tapi lebih ke arah mereka bisa berhemat, karena fokusnya adalah harga. Nah, dari keempat kategori ini tentu sekarang kita tahu bahwa hal yang harus dilakukan adalah kita harus menemukan orang yang kita temui, orang yang akan kita presentasi itu masuk kategori yang mana. Jangan sampai ketika kita menemui orang yang levelnya adalah manajemen, kita membahasnya fitur dan benefit teknikal sekali, maka itu tidak akan nyambung. Sebaliknya, ketika kita bertemu dengan misalkan ekonomikal, ya kita fokusnya pada di benefit, bagaimana caranya mereka mendapatkan biaya yang lebih rendah dari sebelumnya. Jika yang pertama tadi adalah kita harus tahu kategori customer yang kita temui apa, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita presentasikan produk atau jasa yang kita punya sesuai dengan kategori si customer tadi. Jadi intinya seorang sales harus mempunyai backup, mempunyai rencana tentang menghandle 4 jenis kategori ini. Tidak bisa hanya mempersiapkan fitur atau benefit apa yang dipunyai, tapi mereka juga harus merangkum 4 kategori ini. Mereka harus tahu bagaimana menjawab untuk meningkatkan profit, bagaimana untuk mempermudah pekerjaannya, bagaimana untuk bisa menghemat biayanya atau menurunkan cost. Karena ketika hanya fitur dan benefit, maka mungkin yang dikuasai hanya si technical customer, tapi masih ada 3 kategori lain yang harus ditaklukkan. Jadi ingat, ketika kita sudah tahu berhadapan dengan siapa, kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter si customer. Dan itu perlu kita persiapkan sebelum kita bertemu si customer, karena kita tidak tahu yang kita temui nanti customer tipe apa. Jika yang kedua adalah mempersiapkan bagaimana cara presentasi kita supaya sesuai dengan kategori. Yang ketiga adalah murni kembali ke kita masing-masing sebagai sales, yaitu seberapa percaya diri Anda terhadap hal yang Anda presentasikan. Oke, mungkin lebih detailnya adalah seberapa percaya Anda dengan produk atau jasa Anda, dan seberapa percaya Anda akan benefit yang bisa didapatkan oleh si customer jika mereka bertransaksi dengan Anda. Saya sering menyampaikan ini bahwa tujuan utama seorang sales adalah bukan melakukan penjualan, tapi membantu menyelesaikan masalah customer, atau setidaknya membantu customer mendapatkan benefit tertentu. Dan hal ini begitu krusial karena seorang sales wajib hukumnya untuk bisa percaya bahwa produk atau jasa yang mereka punya bisa membantu customer. Entah itu membantu menyelesaikan masalah atau sekedar membantu customer mendapatkan benefit yang lebih. Dan kenapa ini begitu penting? Karena ketika Anda sebagai salesnya saja tidak yakin akan benefit yang bisa didapatkan customer, maka sadar atau tidak sadar customer akan bisa merasakan itu, dan ketika mereka ragu, mereka tidak akan bertransaksi dengan Anda. Jadi 3 hal yang wajib Anda lakukan. Yang pertama, Anda harus mengetahui kategori customer yang Anda temui. Yang kedua adalah menyesuaikan dengan kategori mereka cara presentasi Anda. Dan yang ketiga, Anda harus percaya diri. Anda harus yakin produk atau jasa yang Anda tawarkan mampu memberikan benefit atau bahkan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi oleh customer. Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader, dan kembali jika Anda menyukai catatan saya hari ini, please tidaknya Anda share materi ini kepada teman Anda, kepada tenaga penjual Anda, supaya mereka bisa lebih percaya diri, mereka bisa meningkatkan penjualan mereka. Dan akhir kata, sampai jumpa di catatan saya yang berikutnya.